Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin wadah. Aku bakalan masukin 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh ragi instan. Aku pakai merek ini ya. 70 ml air hangat, ini biar raginya tuh cepet aktifnya ya. Lanjut, untuk pewarna hijaunya aku pakai ini aja teman-teman. Kalau mau pakai jus pandan juga boleh, cuman biar harganya bisa 1000-an, kita pakai pewarna aja ya yang instan. Lanjut, ini kita aduk sampai gulanya larut. Buat mastiin pernipanya hidup, aku bakalan tutup dan diemin minimal 5-15 menit ya. Dan setelah 5 menit ini tuh udah mulai berbuih. Kalau udah pasti raginya hidup, lanjut kita tambahin tepung terigu kurang lebih 125 gram. Ini adonannya kita aduk pakai sendok sampai setengah kalis ya. Kalau udah setengah kalis, kita bisa langsung aja masukin margarin. Untuk margarinnya di sini aku pakai 1 sendok makan. Untuk mereknya aku nggak pakai merek ya teman-teman ya, pokoknya aku pakai yang curah. Kalau teman-teman butuh rekomendasi tepung terigu yang aku pakai sampai margarin yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku tuh biasanya beli tepung terigu tuh yang curah, karena buat bakpo itu menurut aku lebih bagus kalau kita pakai yang pro rendah ya teman-teman ya. Kalau kalian penasaran aku pakai tepung terigu apa, cek rekomendasinya di deskripsi. Setelah margarinnya masuk, ini aku uleninnya pakai tangan ya. Ini diulenin sebentar aja, kurang lebih 5 menit. Kalau teman-teman mau lebih cepet boleh pakai mixer, cuman sedikit banget adonannya. Kalau pakai mixer kayak sayang banget gitu ya teman-teman ya, nyucinya agak repot ya. Jadi biar nggak repot-repot banget, kita pakai ulenan manual aja. Ini kalau adonannya udah kalis, lanjut kita bulet-buletin seperti ini ya. Ini tuh nggak tahu di tangan aku agak sedikit lengket, tapi sebenarnya dia udah nggak lengket gitu loh teman-teman. Kita proofing kurang lebih 30 menit, dan setelah 30 menit ini langsung aja kita kempesin. Karena takut dia lengket di tangan aku bakalan kasih taburan tepung ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman takut dia tuh nempel di tangan, tenang aja, kita bisa pakai cara ini. Kita kasih sedikit tepung tangan kita. Setelah itu kita kempesin adonan, insya Allah nanti adonannya nggak bakalan nempel lagi di tangan. Ini kalau udah seperti ini, aku bakalan timbang adonannya. Ini nanti biar hasilnya sama rata ya. Kalau teman-teman mau dijual harga 1000, kurang lebih ditimbangnya tuh kisaran 20 gram aja teman-teman. Jadi satu adonan kita timbang 20 gram. Lanjut, ini kita pipihin seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau udah pipi, kita langsung aja kasih isian. Untuk isiannya aku pakai selai stroberi ya. Kalau teman-teman buat bakpao pakai yang cairan seperti ini atau yang mudah meleleh, untuk isiannya jangan terlalu banyak. Nanti kalau isiannya kebanyakan, pas dikukus dia luber kemana-mana teman-teman. Ini kalau udah dikasih isian, kita langsung aja gabung-gabungin. Kita tarik, kita gabung, kita tarik, kita gabung sampai semuanya ketutup. Kita cubit-cubit lagi biar dia nggak kebuka, dan terakhir banget biar permukaannya mulus, kita rounding sampai bener-bener halus ya bagian permukaannya. Kalau udah halus, kalian bisa langsung aja siapin kertas roti. Aku pakai kertas roti kukus yang modelannya kayak gini teman-teman. Isi 25, harganya cuma 900 perak, gak sampai 1000. Dan ini aku ratain dulu, dan setelah rata aku ambil 1 lembar, kita taruh di atasnya seperti ini. Kalau teman-teman mau pakai kertas bakpao juga boleh, disesuaikan aja sama selera. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Ini cara kedua ya teman-teman ya. Kalau cara pertama tadi nggak aku bulet-buletin dulu, jadi langsung aku bentuk. Tapi yang kedua ini aku buletin dulu, dan setelah aku buletin baru aku pipihin. Kalau teman-teman mau rekomendasi bakpao 1000-an yang isian kacang hijau ataupun coklat, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi video aku di pojok kanan ya teman-teman ya. Aku bakal rekomendasiin bakpao kacang hijau yang menurut aku premium dan bisa dijual harga 1000-an.
Ini tips aku bakalan ingetin berkali-kali, isiannya jangan kebanyakan biar nanti dia nggak luber. Ini kita tarik dari pinggir, langsung aja kita tempelin seperti ini. Kita ulangin sampai semuanya ketutup ya teman-teman ya. Kita tarik, kita tempel, jangan lupa sambil dicubit-cubit biar dia nggak luber, biar permukaannya lebih halus. Jangan lupa di rounding, aku ngerondingnya seperti ini aja. Simple dan gampang banget. Satu resep ini jadinya kisaran 12 piece ya teman-teman ya. Untuk modalnya nanti aku bakalan tulisin di deskripsi kalau teman-teman tertarik sama ide jajanan seribuan ini. Dan ini setelah dibentuk semuanya, kita tutup, kita diamkan kurang lebih 5 menit. Jangan overproofing ya teman-teman ya. Buat bakpao kalau overproofing nanti setelah dikukus dia tuh bagian atasnya bakalan keriting. Dan tips kedua dari aku biar bakpao kalian mulus, tutupnya ini dipastiin lagi tebel ya kainnya. Ini kemarin pas aku ngukus ini ternyata kain aku bolong dong teman-teman. Jadi banyak banget yang bergelombang kayak gini karena kena tetesan air. Tapi menurut aku untuk teksturnya ini masih cakep banget, ngembang dan gak bantet ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini tuh cakep banget. Menurut kalian ini berhasil nggak? Kalau aku sih oke ya teman-teman ya, rasanya enak, rotinya empuk, selainnya juga banyak. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.